Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Aditya Pratama dengan NIM 24116013 dari Prodi Ilmu Komputer S1 Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bankir algoritma. Apa sih itu bankir algoritma? Bankir algoritma adalah protokol alokasi sumber daya dalam sistem operasi untuk mencegah deadlock. Algoritma ini mensimulasikan alokasi sumber daya secara dinamis sambil menjamin sistem tetap dalam state aman atau safe state. Tujuan dari bankir algoritma yaitu memastikan bahwa setiap permintaan atau proses tugas sesuai dengan sumber daya, yaitu CPU, RAM, printer, agar tidak menyebabkan deadlock dan memungkinkan setidaknya satu urutan eksekusi aman atau safe sequence, di mana semua proses dapat memperoleh sumber daya yang dibutuhkan hingga selesai yang diproses oleh sistem operasi. Di slide selanjutnya menjelaskan tentang cara kerja algoritma sistem. Yang pertama itu ada Safe Resource Allocation. Safe Resource Allocation adalah sebuah sistem operasi yang mengatur sumber daya seperti CPU, memori, input, dan output. Selanjutnya ada In Operating System, adalah perangkat lunak yang mengelola seluruh sumber daya komputer dan pengecekan sumber daya terhadap komputer. Selanjutnya, avoid deadlock, yaitu teknik yang dirancang untuk mencegah terjadinya kebuntuan sistem atau deadlock dengan memastikan sistem tidak pernah memasuki kondisi tidak aman atau unsafe state. Dan di bawahnya ada sebuah contoh analogi seorang ingin meminjam uang kepada bank. Di gambar pertama, ada orang yang mengajukan permintaan pinjaman. Setelah itu, lanjut ke gambar kedua, bank akan mengecek apakah orang ini memenuhi syarat atau tidak. Di gambar ketiga, akan melakukan pengecekan. Dari pengecekan tersebut memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, permintaannya akan diterima. Yang kedua, permintaannya tidak memenuhi syarat dan akan ditolak. Lanjut ke slide 3. Slide 3 menjelaskan manajemen sumber daya sistem operasi. Yang pertama ini ada available atau tersedia. Available adalah sumber daya yang siap dipakai sekarang. Contohnya itu ada 3 printer kosong dan 5 GB memori bebas. Yang kedua, max, janji maksimum. Program A butuh maksimal 2 printer dan 4 GB memori. Sedangkan program B butuh maksimal 1 printer dan 2 GB memori. Dan yang ketiga ada allocation atau alokasi sumber daya yang sedang dipakai setiap program. Program A sudah pakai 1 printer dan 2 GB memori. Program B sudah pakai 1 printer dan 0 GB memori. Dan yang keempat ada need atau kebutuhan. Bisa bilang sisa kebutuhan. Cara hitung need sama dengan max min allocation. Misal program A masih butuh 1 printer dan 2 GB memori lagi. Program B masih butuh 0 printer dan 2 GB memori lagi. Mungkin cukup dari saya. Saya Septian Chandra Kusuma dengan NIM 24115927 akan menjelaskan tentang safe statement, yaitu safe yang dimana situasi sistem dapat mengalokasikan sumber daya ke berbagai proses tanpa menyebabkan kebuntuan atau deadlock. Dalam konteks ini, aman berarti sistem memiliki strategi untuk menghindari deadlock dengan memastikan bahwa setiap permintaan sumber daya dapat dipenuhi tanpa mengarah pada situasi di mana proses saling menunggu tanpa batas waktu. Dilanjutkan dengan contoh soal. Di sini
dimiliki sumber daya total printer 10, scanner 5, dan plotter. Dan terdapat tabel allocation atau maksimum, terdapat alokasinya, alokasi P, S, dan T. Kita pertama-tama menghitung total alokasi saat ini nih. Dimulai dari P dulu. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 1, yaitu 7. Dan alokasi S 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2, yaitu 4. Alokasi T, yaitu plotter, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 1, yaitu sama dengan 5. Kedua, kita menghitung available-nya. Available di sini yaitu menghitung sumber daya dengan alokasi yang kita hitung tadi, yang akan menjadi sumber daya tersisa, yaitu printer di sini 10, kita kurangi 7 dengan printer alokasinya, yaitu 3, dan scanner sumber daya totalnya 5, kita kurangi 4, yaitu alokasi, menjadi 1 available. Di sini plotter 7 sumber daya total yang kita kurangi dengan alokasinya menjadi 2 available, yaitu available kita miliki yaitu 3, 3, 1, 2. Yang ketiga, kita menghitung need. Need di sini cara menghitungnya yaitu max dikurangi allocation. Kalau max di sini kita hitung dikurangi dengan alokasinya. Max 3 dikurangi 1 menjadi need 2, dan max S di sini dikurangi alokasi S menjadi 2. Max T di sini 2 dikurangi alokasi T-nya 2 menjadi need 0. Need T0. Seterusnya sampai need di sini selesai. Yang keempat, kita hitung eksekusi proses yang memungkinkan, yaitu kita lihat awal tadi available kita yaitu 3, 2, 1, kita hitung dengan need kita, kebutuhan kita. Kita lihat dulu mana yang bisa jalan terlebih dahulu. Di sini kita P1 jalan dengan available kita 3, 1, 2, kita hitung dengan need 220 ini, yang menjadi 522. Karena eksekusinya telah selesai, need tersebut kita tambah dengan available-nya agar P3 bisa jalan. Dan seterusnya sampai semua proses yang ada di P0, P1, P2, P3 ini selesai. Kesimpulannya, sistem dalam kondisi safe karena tidak terjadi deadlock saat eksekusi proses. Kita dapatkan safe sequence di sini, yaitu dimulai dari P1, P3, P0, dan yang terakhir P2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Joshua Caesar Pasaribu dengan NIM 24 11 5977. Saya akan menjelaskan unsafe state.
unsafe state bukan berarti langsung ke deadlock, tapi beresiko mengarah ke deadlock jika alokasi atau sumber daya berikutnya tidak dikelola dengan hati-hati. Penyebab unsafe state itu adalah yang pertama, alokasi sumber daya tidak mempertimbangkan sisa kebutuhan proses lainnya. Yang kedua, sistem memberi sumber daya kepada proses yang tidak bisa menjamin akan selesai. Yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa semua proses bisa berjalan sampai selesai dengan urutan tertentu. Jadi untuk mencegah deadlock itu, dalam algoritma Bankir atau Banker algorithm, algoritma ini memastikan sistem tetap dalam safe state, dan apabila jika alokasi menyebabkan unsafe, permintaan akan ditolak sementara. Jadi contohnya kayak soal tadi yang dibikin Chandra. Tapi kita akan memodifikasi allocation-nya atau sumber dayanya untuk membuat kondisi sulit untuk sistem. Dimana dengan menaikkan allocation sedikit, maka kita akan mengurangi available-nya sehingga sistem lebih tegang dan memasuki unsafe state. Yang perlu diperhatikan di sini adalah available di bawah kiri atau sumber daya yang tersisa atau resource yang terpakai oleh proses. Yang kedua adalah maksimum. Maksimum ada require total untuk memproses. Lalu need. Need itu adalah maksimal dikurangi allocation atau yang dibutuhkan saat untuk memproses suatu sumber daya, suatu proses, Terus available, resource kurang allocation atau sisanya. Di sini saya memodifikasi allocation-nya, dimana sisanya sekarang jadi 202 available-nya, sehingga pada scanner PO0, PO1, PO2, PO3 semuanya gagal. PO1 gagal dikarenakan scanner 0 padahal butuhnya 1, yang PO1 juga gagal. Scannernya 0, dia butuhnya juga 1. Yang P2 pun juga gagal karena dia membutuhkan 2. Padahal available-nya 0. Di sini saya membuat kondisi di mana unsafe state untuk membuktikan hal tersebut, sehingga terdapat kesimpulan di mana tidak ada proses yang bisa dijalankan saat ini. Tapi belum terjadi deadlock juga, karena bisa jadi nanti ada yang selesai tapi tidak dijamin. Dari ketiga ini kita juga membuktikan bahwa tidak ada jaminan semua proses akan diselesaikan juga. Nah, dari soal yang Chandra kita dapat melihat lebih ringan dan available awalnya 312. Kalau 1 mungkin masih bisa dilewati, bisa jalan, banyak yang bisa, hasilnya pun juga semuanya selesai. Tapi untuk soal yang saya, dimana lebih berat oleh sistem untuk memproses, terus yang kedua available-nya pun juga 202 tidak ada yang bisa memproses untuk scannernya. Yang bisa jalan tidak ada yang bisa. Terus hasil akhir ya tak ada yang menjamin ini akan bisa jalan atau malahan ke deadlock. Nah, sekian untuk presentasi saya mengenai unsafe. Terima kasih.